Awalnya aku menangis, menolak, bahkan berontak. Aku tak ingin jadi istri keempat kakek 70 tahun itu. Sampai kenyataan memaksaku, dan semua berubah sejak hari itu. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Nisa duduk termenung di depan jendela kamarnya, memandangi mentari senja yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Sinar jingga keemasan menyelimuti langit, namun tak mampu menghangatkan hatinya yang tengah beku. Hari ini seharusnya biasa saja, namun benaknya dipenuhi kekalutan yang membuat napasnya terasa sesak. Baru tadi pagi, ayah dan ibunya menyampaikan kabar yang mengguncang dunianya. Mereka ingin Nisa menikah dengan Pak Rahmat, seorang pria kaya berusia hampir 70 tahun. Seperti tersambar petir, Nisa tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Marah, bingung, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia masih 25 tahun. Bagaimana mungkin orang tuanya memintanya menikahi pria yang bahkan lebih tua dari kakeknya sendiri. Namun ia paham, keluarga mereka sedang dalam krisis. Ayahnya yang dulu kuat bekerja di sawah, kini hanya terbaring lemah karena sakit. Penghasilan dari pertanian tak lagi cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hutang menumpuk dan harapan kian menipis. Dalam keputusasaan itu, keluarganya melihat Pak Rahmat sebagai penyelamat. Seseorang yang mampu memberi kehidupan yang lebih baik untuk mereka semua. Tapi Nisa tahu, harga dari penyelamatan itu adalah kebahagiaan hidupnya sendiri. Ayah, ibu, aku tidak bisa, ucap Nisa dengan suara bergetar saat percakapan itu kembali terjadi di ruang keluarga. Aku tidak mencintainya. Aku tak mungkin hidup dengan orang yang bahkan lebih tua dari kalian. Ayahnya terdiam, menunduk dengan wajah lesu, sementara sang ibu menangis perlahan, menyeka air mata yang jatuh. Nak, ini bukan tentang cinta. Ini tentang bertahan hidup. Kami tak punya pilihan lain. Pak Rahmat tidak meminta apa-apa. Dia hanya ingin ditemani di sisa hidupnya. Dia orang baik dan bisa menjamin hidupmu. Hidup kita semua. Kata-kata itu menghantam hati Nisa seperti palu godam. Di satu sisi, ia ingin membantu orang tuanya keluar dari penderitaan. Namun di sisi lain, ia merasa seolah-olah akan menyerahkan seluruh masa depannya kepada takdir yang tidak ia pilih. Malam itu Nisa terbaring di ranjang, menatap kosong ke langit-langit kamar. Ia terus bertanya dalam hati, apakah harus seperti ini jalan hidupku? Haruskah aku mengorbankan diriku demi mereka? Ia tahu waktu terus berjalan. Besok keluarganya akan bertemu Pak Rahmat untuk menyampaikan keputusan. Dan ia merasa seperti seekor domba yang sedang digiring menuju penyembelihan tanpa daya, tanpa suara. Hanya ketakutan yang membelenggu. Dengan mata sembab dan kepala berat, pagi harinya Nisa bersiap. Ia memakai pakaian terbaik, berdiri di depan cermin, dan memandang sosoknya sendiri. Namun di balik riasan dan kain indah, hatinya hampa. Apakah ini hidup yang aku inginkan? Pikirnya lirih. Hari pernikahan tiba seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Desa tampak ramai dan meriah. Musik mengalun. Tawa terdengar di mana-mana. Namun di balik keriuhan itu, hanya Nisa yang tampak diam dan kosong. Setiap ucapan selamat dari tetangga seperti duri yang menusuk hatinya. Ia melihat semua orang tersenyum, kecuali dirinya sendiri. Pernikahan berlangsung sederhana, namun cukup mewah untuk ukuran desa. Pak Rahmat sang pengantin pria menyambut tamu dengan ramah. Ini adalah pernikahan keempatnya. Dan meski banyak yang membisikkan sindiran di belakang, bahwa Nisa menjual dirinya demi harta, atau tentang betapa besar perbedaan usia di antara mereka, Nisa hanya diam. Ia tahu jalan ini bukanlah pilihannya, tapi ia memilih untuk menjalaninya demi keluarga. Satu hal yang ia tahu pasti, kebahagiaannya mungkin telah dikorbankan. Tapi bagi Nisa, cinta bukanlah kemewahan yang bisa ia kejar. Bagi gadis itu, hidup kini adalah tentang bertahan. Meski di dalam pernikahan yang tak pernah ia impikan, upacara pernikahan telah usai. Namun bagi Nisa, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Ia merasa seperti boneka, digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat, diarahkan oleh arus yang tak bisa ia lawan. Orang-orang di sekitarnya tampak sibuk mengatur dan memimpin jalannya acara, sementara ia hanya menunduk, melangkah berat dengan hati yang sesak. Saat Pak Rahmat mengucap ijab kabul dengan suara tenang dan penuh keyakinan, Nisa hanya bisa memandang kosong. Rasanya seperti jiwanya telah lepas dari tubuh
Ini bukan hidup yang pernah kuimpikan, bisiknya dalam hati. Malam pertama terasa sunyi dan canggung. Nisa duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri, mencoba meredam kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Pak Rahmat, menyadari ketegangan yang ada, hanya tersenyum lembut. Kamu tidak perlu takut. Nisa, aku tak akan memaksamu melakukan apapun yang kamu tak inginkan. Aku tahu kamu masih butuh waktu. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman. Kata-kata itu menyentuh, tapi tak cukup untuk menghapus gundah di hatinya. Nisa menghargai kelembutan Pak Rahmat. Ia tahu pria itu tidak jahat. Tapi tetap saja, semua ini bukan yang ia harapkan dari sebuah pernikahan. Tidak ada cinta, tidak ada gairah, hanya kewajiban. Hari-hari berlalu dengan dingin. Nisa menjalani hidupnya layaknya mesin, melakukan tugas sebagai istri, tapi tanpa kehangatan dalam hati. Ia melayani, berbicara seperlunya, dan menghindari kontak batin sedalam mungkin. Namun Pak Rahmat tetap sabar, tetap lembut, dan tak pernah sekalipun memaksa. Pria tua itu memperlakukannya dengan penuh hormat. Setiap pagi, ia menyeduhkan teh untuk Nisa, menyapanya dengan senyum, menanyakan kabarnya, dan kadang bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangan, kehilangan, dan kesendirian. Cerita-cerita itu perlahan membuka jendela kecil dalam hati Nisa. Ia mulai melihat sisi lain dari pria yang awalnya hanya ia pandang sebagai kakek kaya penyelamat. Pak Rahmat ternyata pernah mencintai, pernah kehilangan, dan kini hanya menginginkan teman untuk menjalani hari-hari terakhir hidupnya. Dalam diam, Nisa mulai mendengarkan, mulai peduli, namun kesepian tetap datang di malam hari. Nisa masih belum mampu sepenuhnya menerima kenyataan bahwa hidupnya kini milik seorang pria yang tidak ia cintai. Ada jarak yang belum terjembatani, dan rasa hampa itu masih sering menyelimuti. Meski begitu, hari-hari bersama Pak Rahmat perlahan menjadi lebih ringan. Tak ada cinta, tapi perhatian mulai terasa. Rasa hormat pun tumbuh, meski hati Nisa masih belum sepenuhnya terbuka. Ia belum tahu apakah suatu hari bisa mencintai pria itu, tapi ia mulai menerima bahwa kasih sayang itu nyata dan datang dari ketulusan. Waktu berjalan. Pagi-pagi Nisa masih terbangun dengan hati berat, namun sedikit demi sedikit, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulunya ia abaikan. Suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, Pak Rahmat datang membawakan teh hangat. "Untukmu," katanya sambil tersenyum lembut. Nisa biasanya enggan berinteraksi seperti itu, tapi pagi itu berbeda. Ia menerima teh itu dengan hati yang bergetar pelan. Ada rasa haru yang menyusup diam-diam. Bukan karena tehnya, tapi karena perhatian kecil itu telah menyentuh bagian hati yang selama ini tertutup rapat. Perlahan Nisa mulai menyadari Pak Rahmat selalu mengunci pintu sebelum tidur agar ia merasa aman. Ia menyalakan lampu di kamar agar tidak gelap. Saat makan bersama, ia menanyakan masakan apa yang disukai Nisa dan memintanya memasak sesuai keinginan, bukan kewajiban. Setiap tindakan kecil itu, yang dulu tak berarti, kini terasa hangat. Dan meski cinta sejati belum hadir, Nisa mulai membuka matanya. Bahwa mungkin perhatian yang tulus bisa menjadi akar dari perasaan yang lebih dalam. Mungkin suatu hari nanti, hatinya yang beku bisa mencair. Karena dalam kelembutan pria tua itu ia mulai merasakan bahwa ada seseorang yang benar-benar menyayanginya, tanpa syarat, tanpa ia sadari. Suatu malam setelah makan malam sederhana yang hangat, Nisa menemukan dirinya duduk di teras rumah bersama Pak Rahmat. Di atas mereka, langit terbentang luas dan tenang. Keheningan itu bukan sesuatu yang canggung, melainkan menenangkan. Untuk pertama kalinya, Nisa merasa damai hanya dengan kehadiran seseorang di sampingnya, tanpa kata. Pak Rahmat mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang istri-istrinya yang telah pergi satu persatu, tentang anak-anaknya yang kini tinggal jauh, sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Ia tidak bercerita dengan kesedihan, tapi dengan kedewasaan seseorang yang telah berdamai dengan waktu. Hidup ini seringkali tidak memberi kita apa yang kita inginkan, ucapnya lirih. Tapi kadang, kita justru diberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Seperti kamu. Nisa terdiam. Kalimat itu terasa begitu tulus, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Tidak ada permintaan untuk dicintai, tidak ada tekanan untuk membalas. Yang ada hanyalah keinginan sederhana, agar ia hadir dan bahagia.
Sejak malam itu, hati Nisa mulai membuka sedikit demi sedikit. Ia mulai mempertanyakan ulang arti cinta dan keikhlasan. Pak Rahmat meski usianya jauh, terpaut, memperlakukannya dengan kelembutan dan penghormatan yang belum pernah ia rasakan dari siapapun. Suatu sore, tanpa ada yang memintanya, Nisa memasakkan makanan kesukaan Pak Rahmat. Ia ingin membalas semua kebaikan pria tua itu, meski hanya lewat sepiring makanan hangat. Saat makanan itu tersaji di meja, Pak Rahmat tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Nisa merasakan kehangatan menyusup ke hatinya. "Enak sekali," kata Pak Rahmat sambil menatapnya penuh kagum. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Nisa merasa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka tak lagi terasa dingin atau kaku. Setiap malam, setelah Pak Rahmat selesai bercerita tentang kenangan masa mudanya, Nisa mulai membalas dengan ceritanya sendiri, tentang impian masa kecil, tentang patah hatinya, tentang keterpaksaan yang dulu membelenggunya dalam pernikahan ini. Namun di tengah semua cerita itu, ia mulai menyadari hatinya telah berubah. Pak Rahmat selalu mendengarkan, tak sekalipun menyela, tak pernah menghakimi. Ia hanya hadir utuh sebagai pendengar yang sabar. Dan dalam ruang aman itu, Nisa mulai merasa nyaman. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Suatu malam, Nisa terbangun karena mimpi buruk. Ia duduk dengan napas memburu. Tapi sebelum ia bisa menenangkan diri, Pak Rahmat telah duduk di sisi tempat tidurnya, menggenggam tangannya lembut. "Aku di sini, Nisa. Jangan takut." Dalam pelukan kata-kata itu, Nisa merasakan kehangatan yang menenangkan. Bukan hanya tubuhnya yang tenang, tapi jiwanya. Pria ini, yang dulu terasa asing, kini menjadi bagian dari hidupnya. Bukan karena status, bukan karena kewajiban, tapi karena ada perasaan yang perlahan tumbuh. Ia belum sanggup menyebutnya cinta, namun ia tahu dirinya telah berubah. Hari-hari kini terasa lebih ringan. Ia tak lagi merasa terkurung. Tak ada lagi kepalsuan dalam senyumnya. Ia mulai merawat Pak Rahmat bukan karena harus, tapi karena ingin membuatnya bahagia, ingin melihatnya tersenyum. Suatu pagi saat sinar matahari menyusup ke jendela kamarnya, Nisa bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Ketika Pak Rahmat duduk di meja dan melihat apa yang disajikan, matanya berbinar. "Kamu tidak perlu melakukan ini setiap hari," ucapnya pelan. Nisa tersenyum. Kali ini bukan senyum paksaan. "Aku melakukannya karena aku ingin. Aku ingin membuatmu bahagia." Pak Rahmat terdiam sejenak. Wajahnya terlihat terharu. Dalam diam, mereka saling menatap. Tak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh. Hati mereka telah saling memahami. Kini, malam-malam mereka di teras terasa berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang dingin. Yang ada hanyalah percakapan lembut, tawa kecil, dan rasa nyaman yang mengalir tanpa perlu alasan. Pada suatu malam yang dingin, Pak Rahmat mengajak Nisa berbicara lebih dalam. "Nisa, aku tahu waktuku mungkin tak panjang lagi. Usia dan tubuhku tak sekuat dulu. Tapi satu hal yang ingin aku katakan, apapun yang terjadi nanti, aku hanya ingin kamu bahagia. Kalau suatu saat aku pergi, tolong teruslah hidup dengan bahagia." Ucapan itu membuat dada Nisa sesak. Ia menunduk, menggenggam tangan Pak Rahmat erat-erat. Air matanya nyaris jatuh. "Jangan bicarakan itu sekarang, Pak. Kau masih di sini, dan itu yang paling penting." Malam itu, Nisa menyadari sepenuhnya bahwa ia telah mencintai pria tua yang dulu ia tolak. Cinta itu mungkin tak datang dalam bentuk yang ia bayangkan, tapi cinta itu nyata dan tumbuh perlahan, seperti matahari yang hangat di balik kabut pagi. Setelah percakapan yang begitu mendalam itu, Nisa mulai menyadari betapa berharganya setiap detik yang mereka miliki bersama. Ia mulai menghargai momen-momen kecil yang sering terlupakan, dan perlahan memahami bahwa cinta tak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna atau ideal. Kadang, cinta justru tumbuh dari kehadiran yang sederhana dan pengorbanan tanpa pamrih yang dilakukan sehari-hari. Ketika hubungan mereka semakin erat, Nisa pun mulai membuka hatinya untuk kedekatan fisik yang dulu terasa canggung dan menakutkan. Kini, itu berubah menjadi pengalaman penuh keintiman dan kelembutan. Pak Rahmat, meski usianya sudah senja, tetap memperlakukan Nisa dengan hormat dan penuh kehangatan. Tidak pernah ada desakan, hanya kasih sayang yang tulus dan sabar. Awalnya, Nisa merasa tidak nyaman, namun seiring waktu, ia menemukan kebahagiaan dalam pelukan suaminya. Pak Rahmat yang tampak tua,
ternyata memiliki energi dan kekuatan yang membuat Nisa terkejut. Malam demi malam, mereka berbagi kehangatan yang luar biasa, menyatu dalam keintiman yang lembut dan penuh perasaan cinta yang mulai tumbuh. Keperkasaan Pak Rahmat yang dulu Nisa anggap mustahil, kini justru membuatnya ketagihan akan kenyamanan dan perlindungan yang diberikan pria tua itu. Setiap malam, ia merindukan kehadiran suaminya, bukan hanya secara emosional, tapi juga dalam keintiman yang mereka bagikan. Pelukan kuat dan sentuhan lembut, Pak Rahmat selalu membuat Nisa merasa aman dan dicintai, meski usia mereka terpaut jauh. Hubungan mereka seakan tanpa batasan, dan Nisa mulai merasakan betapa ia sangat membutuhkan Pak Rahmat di sisinya, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai sumber kehangatan dan ketenangan. Setiap malam bersama, hubungan fisik mereka menjadi momen yang istimewa, membawa mereka lebih dekat dan terikat satu sama lain. Pak Rahmat selalu sabar, lembut, dan penuh pengertian terhadap perasaan Nisa. Hubungan itu tidak didasari oleh nafsu, melainkan rasa saling menghormati dan cinta yang berkembang perlahan. Nisa mulai menikmati setiap momen kebersamaan, merasakan kebahagiaan yang dalam dari kedekatan itu. Seringkali Pak Rahmat memuji kecantikan Nisa, bukan hanya dari penampilan luar, tetapi juga dari hatinya yang mulai terbuka untuk mencintai. "Kamu adalah anugerah terindah di akhir hidupku," ucapnya suatu malam sambil memeluk Nisa dengan hangat. Kata-kata itu membuat hati Nisa bergetar, menyadarkan betapa perasaannya terhadap pria tua itu semakin dalam. Setiap kali menatap wajah Pak Rahmat yang mulai menua, Nisa merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia tahu waktu mereka bersama tidak akan lama, namun itu justru membuatnya semakin menghargai setiap momen yang mereka miliki. Cinta yang tumbuh bukan lagi yang muda dan penuh gairah, melainkan cinta yang dewasa, tulus, dan penuh pengertian. Kini, hidup Nisa terasa lengkap. Setiap kali berada di sisi Pak Rahmat, ia merasa tenang, aman, dan dicintai. Dan ia membalas cinta itu dengan sepenuh hati. Hubungan mereka telah melampaui batasan usia dan keadaan. Selama cinta itu masih ada, Nisa merasa siap menghadapi apapun bersama Pak Rahmat. Malam-malam mereka bersama kini adalah puncak kebahagiaan yang tak pernah Nisa bayangkan sebelumnya. Ia tak lagi menahan perasaannya, melainkan merasakan kenyamanan dan sukacita dalam pelukan suaminya. Pak Rahmat, meski sudah lanjut usia, tetap memberikan cinta dengan kekuatan yang luar biasa. Nisa sering terkejut betapa perkasa suaminya, seolah usia hanyalah angka yang tak bisa menahan kekuatan cinta mereka. Keintiman yang dulu terasa aneh dan canggung kini menjadi bagian paling berharga yang selalu disyukuri Nisa. Setiap sentuhan dan pelukan membuatnya merasa dicintai dan diinginkan. Ia tak pernah membayangkan seorang pria seusia Pak Rahmat bisa memberi kehangatan yang begitu mendalam, seakan tak ada jarak usia atau fisik yang mampu memisahkan mereka. Malam demi malam, Nisa mendapati dirinya ingin semakin dekat, merasakan kehangatan yang ia dambakan dari Pak Rahmat. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ia tak bisa menepis kenyataan bahwa waktu terus berjalan. Pak Rahmat semakin sering merasa lelah. Meski tak pernah mengeluh, ia tetap memberikan cintanya dengan tulus, hingga detik-detik terakhir yang mereka miliki bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, Nisa mulai menangkap tanda-tanda kelelahan yang tak bisa lagi ia abaikan. Suatu sore saat mereka duduk di teras, menikmati semilir angin yang menyejukkan, Pak Rahmat tiba-tiba batuk pelan. Suara itu terdengar berat. Nisa yang tengah mengiris buah segera menghampiri dengan penuh perhatian. "Pak, apakah kau baik-baik saja?" tanya Nisa, kekhawatiran terlukis jelas di wajahnya. Pak Rahmat tersenyum lembut, berusaha menenangkan. "Aku baik-baik saja, Nisa. Hanya sedikit lelah," jawabnya perlahan. Namun dalam hati Nisa, firasat gelap mulai menyelinap. Ada rasa takut yang tumbuh perlahan, ketakutan akan kehilangan. Meskipun Pak Rahmat selalu tampak kuat di hadapannya, usia tak pernah bisa dibohongi. Hari demi hari, meski kebahagiaan masih mengisi malam mereka, Nisa mulai melihat tubuh suaminya yang kian melemah. Saat berbaring bersama, ia memeluk Pak Rahmat dengan erat, seolah tak mau melepaskan, merasakan getaran halus dalam hatinya, yang berkata kebahagiaan ini mungkin tak akan lama. Namun ia menolak untuk menyerah pada ketakutan itu. Nisa ingin hidup sepenuhnya di saat ini, menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Suatu malam yang penuh kehangatan dan cinta,
Nisa terbangun oleh suara napas Pak Rahmat yang tersengal-sengal. Dengan cepat, ia menyalakan lampu kamar dan melihat suaminya kesulitan bernapas. Tanpa ragu, ia menggapai ponsel dan segera menghubungi dokter. "Pak, tahan sedikit lagi ya. Dokter akan segera datang," ucap Nisa dengan suara bergetar sambil menggenggam tangan Pak Rahmat erat. Meski terlihat lemah, Pak Rahmat masih mencoba tersenyum, menenangkan Nisa. "Jangan khawatir, Nisa. Aku sudah cukup bahagia. Terima kasih untuk semua yang kau berikan," katanya dengan suara lirih. Kata-kata itu menusuk hati Nisa, membuatnya hancur. Ia belum siap mendengar ucapan yang seolah menjadi perpisahan itu. Air matanya mengalir deras. Ia mencengkeram tangan suaminya berharap bisa memberinya kekuatan, namun yang ada hanya ketakutan yang dalam akan kehilangan. Dokter datang beberapa saat kemudian mencoba menstabilkan kondisi Pak Rahmat. Namun beberapa hari berlalu, kesehatan pria tua itu terus menurun. Nisa tak pernah meninggalkan sisi suaminya. Setiap hari setia di samping ranjang, memastikan kenyamanan yang maksimal. Mereka jarang berbicara, namun dalam keheningan itu, cinta mereka berbicara lebih dalam dari kata-kata. Pada suatu pagi yang cerah, saat Nisa mengusap kening Pak Rahmat yang terbaring lemah, mata lelaki itu perlahan terbuka. Tatapannya lembut namun penuh kelemahan. "Nisa, aku mencintaimu. Terima kasih telah memberiku kebahagiaan di akhir hidupku," ucap Pak Rahmat dengan suara nyaris tak terdengar. Nisa menangis terseduh, air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ia tahu waktu mereka bersama sudah tak lama lagi. "Aku juga mencintaimu, Pak. Tolong jangan tinggalkan aku," isak Nisa dengan suara parau. Dalam hatinya Nisa tahu saat itu pasti akan datang. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Pak Rahmat menutup matanya untuk selamanya. Nisa masih menggenggam tangan suaminya, berharap sebuah keajaiban. Namun detak jantung Pak Rahmat berhenti. Dunia Nisa runtuh dalam sekejap. Pria yang dulu ia tolak dan benci, kini telah menjadi sosok yang paling ia cintai dan sayangi, telah pergi selamanya. Tangis Nisa pecah di kamar itu, tangan masih menggenggam erat tangan Pak Rahmat yang kini dingin. Kepergian suaminya meninggalkan kekosongan yang dalam tak terhingga. Setelah pemakaman, rumah terasa sunyi. Tak ada lagi suara lembut Pak Rahmat memanggilnya. Tak ada tawa hangat yang menemani hari-harinya. Malam-malam Nisa dipenuhi rindu akan pelukan dan kehangatan suaminya. Hidup yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi kesunyian yang menyakitkan. Meski berusaha tegar, luka kehilangan itu begitu dalam. Namun di tengah kesedihan yang melanda, Nisa merasa bersyukur. Ia bersyukur karena pernah merasakan cinta sejati, meski hanya sesaat. Pak Rahmat mungkin telah pergi, tapi cintanya akan selalu hidup di hati Nisa. Cinta yang tak terduga, lahir dari keterpaksaan, kini menjadi kenangan terindah yang tak akan pernah pudar dalam hidupnya. Hari-hari setelah kepergian Pak Rahmat, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Nisa. Malam-malamnya sering terganggu oleh rasa kosong yang menganga di sampingnya, membangunkannya dari tidur dengan harapan bahwa semuanya hanyalah ilusi, bahwa suaminya akan kembali dan memeluknya erat seperti dulu. Namun kenyataan selalu menghantam dengan keras, terutama saat pagi menjelang, ketika ia sadar bahwa Pak Rahmat benar-benar telah pergi untuk selamanya. Dulu rumah itu dipenuhi kehangatan cinta dan kebersamaan. Kini setiap sudutnya menjadi sunyi yang begitu menyakitkan. Kursi di teras tempat mereka duduk berdua menikmati angin sore, kamar tidur yang dingin tanpa kehadiran Pak Rahmat, hingga dapur di mana Nisa dulu menyiapkan makanan dengan penuh cinta. Semuanya menjadi saksi bisu dari cinta yang pernah tumbuh dan kini tinggal kenangan. Hidup yang semula terasa bahagia kini terperangkap dalam kenangan yang menusuk hati. Nisa sering termenung, bertanya-tanya bagaimana ia bisa terus menjalani hari tanpa sosok Pak Rahmat di sisinya. Meskipun hubungan mereka bermula dari keraguan dan kebencian, cinta yang akhirnya tumbuh di antara mereka telah menjadi fondasi kebahagiaan yang tak tergantikan. Pak Rahmat bukan sekadar suami, tapi juga teman, pelindung, dan sahabat sejati. Pada akhirnya Nisa mulai memahami bahwa hidup harus terus berjalan, meski Pak Rahmat telah tiada. Cinta mereka akan selalu ada, menjadi bagian dari dirinya yang tak pernah hilang. Ia tak mungkin pernah melupakan suaminya, tetapi Nisa tahu bahwa ia harus membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia harus melanjutkan perjalanan seperti yang diinginkan Pak Rahmat. Meski jalan yang dilaluinya penuh dengan rasa kehilangan dan kesedihan,
Nisa perlahan menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh makna, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mengenang cinta yang pernah ia miliki. Pak Rahmat mungkin telah pergi, tetapi cintanya tetap hidup dalam setiap langkah yang Nisa ambil. Kini, setiap malam Nisa bisa tidur dengan lebih tenang. Meski terkadang terbangun karena rindu akan pelukan hangat Pak Rahmat, ia tahu bahwa cinta sejati mereka akan selalu ada di dalam hatinya. Dan itu sudah cukup untuk memberinya kedamaian. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Rahmat, Nisa mulai menemukan ketenangan dalam hidupnya. Meski rasa kehilangan masih membekas, ia mulai menerima kenyataan dan memandang masa depan dengan harapan. Setiap pagi, Nisa bangun dengan rasa syukur atas kenangan yang pernah mereka rajut bersama. Ia pun mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri, merenungi perjalanan hidup dan mencari makna dari setiap pengalaman yang dilalui. Suatu hari, di taman di bawah pohon besar yang dulu menjadi saksi kisah cinta mereka, Nisa tersenyum sendiri. Ia merasa bahwa cinta yang pernah ia alami bukanlah sesuatu yang hilang, melainkan kekuatan yang akan selalu menyertai setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar berakhir, meski orang yang dicintai telah tiada. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Rahmat, hidup Nisa berubah menjadi perjalanan emosional yang mendalam. Setiap hari, meski dimulai dengan rasa kehilangan, ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Di taman itu duduk di bawah pohon yang sama, dengan angin lembut yang menyapu wajahnya, Nisa merasakan kehadiran Pak Rahmat di setiap sudut. Air mata mengalir, tetapi ia tersenyum. Tahu bahwa meski Pak Rahmat telah tiada, cinta mereka tetap hidup di dalam hatinya. Nisa mengerti bahwa cinta sejati tidak hilang karena kematian, melainkan menjadi bagian dari siapa dirinya yang baru. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati memiliki kekuatan, melampaui batas waktu dan kematian. Dalam setiap kehilangan, kita menemukan kekuatan untuk mengenang dan menghargai cinta yang pernah ada. Hidup terus berjalan, dan cinta yang tulus akan selalu memberi kekuatan untuk melanjutkan, membuka jalan bagi harapan baru. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.